Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah menciptakan Adam, apa hikmahnya? Kata para ulama, Allah menciptakan Adam dari kita ini semua keturunan Adam alaihissalam. Allah menyebutkan banyak hikmah. Di antara hikmah yang paling utama itu agar kita tidak saling angkuh di antara kita, sombong dan pamer dengan asal muasal kita, karena kita berasal dari asal muasal yang sama. Rasulullah SAW melarang hal ini. Barang siapa yang bangga dengan nasabnya, bangga dengan kabilahnya, bangga dengan sukunya, ini adalah sifat jahiliyah. Rasulullah SAW, "Sintani min umuril jahiliyah." Dua perkara yang ada dalam umatku perkara jahiliyah, di antaranya al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Itu bangga dengan kedudukan dan mencela nasab. Ini perkara jahiliyah. Waktu kaum muhajirin dan kaum ansar ada masalah, kemudian yang satu berkata, "Ya lal ansar, ya lal muhajirin." Menyebut ansar dan muhajirin saja Nabi SAW marah. Kata Nabi, "Da'uha fa innaha muntinah." Apa bidah wal jahiliyah? Apa kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Tinggalkan seruan jahiliyah tersebut, sungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat bau busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu kenyataannya ada sampai sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilaikum an tawadhu." Sungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian agar kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Hendaklah tawadhu kalian, jangan sampai salah seorang mendolimi yang lain, dan jangan sampai salah seorang sombong di atas yang lain. Di antara tafsiran la yafkhar ahadun ala ahad, jangan sampai seorang sombong di atas yang lain dengan berkata, kabilah saya lebih baik daripada kabilah kamu. Nasab saya lebih baik daripada nasab kamu. Suku saya lebih baik daripada suku kamu. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita di antara kita mungkin ada yang bangga-banggaan, nanti akan ada yang merasa kita rendah. Misalnya cara satu suku bilang, kamu suku rendah, suku kita lebih hebat. Nanti dia ketemu orang Eropa, kamu lebih jelek daripada kita. Ketemu lagi orang Barat, ketemu lagi, enggak akan selesai-selesainya. Maka Nabi SAW melarang ini semua. Kata Nabi SAW, "La faddu lil Arabi alal ajami, walal ajami alal Arabi." Kata Nabi, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, dan tidak ada keistimewaan orang Ajam di atas orang Arab. Wahai para jamaah, dengarkan baik-baik. Ini hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La fadlu lil Arabi 'alal ajami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam selain Arab. Dan tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam di atas orang Arab. Kemuliaan dari mana? Dari ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaan. Ini yang menjadi barometer, yang menjadi patokan. Namun ada jahiliyah ini susah untuk hilang. Fanatik suku berlebih-lebihan, akhirnya menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ini juga bantahan kepada orang Yahudi yang mereka menganggap bahwasanya mereka adalah suku terpilih. Suku terpilih. Kalau di antara kita ada yang bangga dengan nasabnya, ada yang lebih gawat lagi daripada kita, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka menganggap mereka lah sya'bullahil mukhtar, mereka adalah suku terpilih yang Allah pilih manusia, hanya mereka. Selain mereka Allah ciptakan hanya untuk melayani orang-orang Yahudi. Tuhan hanya memuliakan orang-orang Yahudi. Selain Yahudi diciptakan oleh Allah untuk melayani orang-orang Yahudi. Bahkan keyakinan mereka, selain Yahudi, itu kedudukannya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang-orang Yahudi. Supaya kalau diperintah ngerti, kalau dibodohin juga ngerti ya. Yahudi itu menakjubkan ya. Jadi mereka bangga dengan suku mereka. Ini bantahan yang telak ya. Tidak benar, semuanya berasal dari sumber yang sama. Dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dari Adam alaihissalam. Ini juga bantahan kepada orang-orang Hindu
yang membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kasta Brahmana, kasta yang tertinggi. Kasta Sudra diciptakan untuk melayani kasta Brahmana. Ini tidak benar. Dalam Islam tidak demikian. Maka Anda tahu bagaimana mulianya apa? Islam. Nabi orang Arab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang Arab, tapi dia yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan yang putih lebih baik daripada yang hitam, bukan orang Arab lebih baik daripada selain Arab, tidak. Siapapun Anda, dari suku manapun, apapun warna kulit Anda bisa jadi mulia. Apapun status ekonomi Anda bisa mulia di sisi Allah. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Manusia punya barometer yang banyak dalam menilai orang. Dunia dijadikan barometer, harta dijadikan barometer, warna kulit dijadikan barometer, suku dijadikan barometer ya. Tapi barometer Allah cuma satu. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang menghina Anda, biarkan orang merendahkan Anda, enggak ada masalah, yang penting Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang Hindu membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Ya. Kemudian mereka bikin khurafat, ya, bahwasanya orang-orang Sudra kalau mau hidup dalam kehidupan kedua, naik pangkat kastanya, maka dalam kehidupan yang sekarang dia harus melayani kasta Brahmana. Kalau dalam kehidupan sekarang dia tidak melayani kasta Brahmana, nanti dalam kehidupan reinkarnasi kehidupan kedua, dia akan sama lagi statusnya. Atau bahkan lebih parah, bisa jadi monyet, bisa jadi sapi, bisa jadi tikus, bisa jadi kecoa, bisa. Ya. Makanya kalau untuk naik pangkat, di saat sekarang dia harus melayani kasta Brahmana. Jadi akhirnya akidah, keyakinan. Yang membuat akhirnya kasta Sudra benar-benar melayani kasta Brahmana. Dengan harapan kalau dia lahir lagi, naik pangkat. Dia pernah ingat dulu dia jadi apa, dia nggak tahu. Ya, kalau mati sudah nggak akan bangun lagi, sudah selesai. Masuk dalam alam barzah dan akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi tatkala kita mengetahui bahwasanya manusia terciptakan dari asal usulnya dari Adam, maka hilang semua keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini menunjukkan indahnya Islam. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet ya. Seperti pernyataan Charles Darwin ya. Kalau kita tidak, kita bukan dari monyet. Apa ada mirip kita dengan monyet? Ya, tidak ada ya. Kalau Darwin berkaca dia mirip monyet, terserah dia. Tapi kalau kita enggak, kita bukan dari apa? Monyet. Kita bukan dari monyet. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet? Dengan teori namanya teori apa? Evolusi atau teori reformasi atau teori adaptasi, dengan berbagai macam teori yang mereka ajukan. Kata mereka dahulu manusia monyet, kemudian belajar makin cerdas menjadi manusia purba. Semakin cerdas menjadi manusia beneran. Tadinya kayak monyet, lama-lama mirip monyet. Lama-lama ganteng ya. Ini semua omong kosong ya. Ente lihat monyet-monyet yang pernah ganteng setelah 100 tahun kemudian. Dia tetap aja jadi monyet, tidak pernah mengalami perubahan ya. Yang jalannya bongkok tetap aja bongkok ya. Tanyakan kepada para monyet-monyet kalau kalian tidak percaya. Pergi ke taman safari, monyetnya gitu-gitu aja, tidak pernah mengalami perubahan. Ini tidak benar ya. Manusia bukan dari monyet ya. Bukan dari monyet. Ya. Jadi mengatakan ada perubahan dari kekurangan menjadi sempurna. Bahkan kita lihat, antum bandingkan antara bayi monyet dengan bayi manusia. Bayi manusia waktu lahir nggak bisa apa-apa. Coba bayi monyet lahir langsung bisa gantung sama ibunya. Ya. Harusnya kan kalau teori mereka dari tidak sempurna menjadi sempurna. Padahal dari sisi kekuatan bayi monyet lebih jago daripada bayi manusia. Ini menunjukkan tidak benar teori tersebut. Inilah Islam indah ya. Membantah pemikiran-pemikiran yang sesat. Kalau kita tahu nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam. Bahkan teori yang disebutkan dalam hadis-hadis, Adam adalah manusia yang paling sempurna dibandingkan seluruh manusia. Justru kita ini yang mengalami kekurangan. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, tingginya situna dzira'an, tingginya
60 hasta. Yaitu satu hasta segini kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian manusia mengecil sampai sekarang. Sampai kayak antum-antum begini. Dulu tinggi nenek moyang kita berapa? 60 hasta, 30 meter, tinggi banget ya. Tinggi banget. Ini berapa meter coba? 6 lantai. Hah? 6 lantai, subhanallah. Ini masjid aja masih kurang tinggi. Ya. Bayangkan Nabi Adam tingginya kayak apa? Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka dia sempurna. Ya. Oleh karenanya para ulama sebagian mereka menafsirkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama menafsirkan yaitu setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam adalah manusia yang paling sempurna Allah ciptakan langsung paling tampan. Nabi Yusuf cuma dapat setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia nanti kalau masuk surga ala surati abihim Adam, maka mereka dalam bentuk nenek moyang mereka Adam, tampan-tampan seperti Adam alaihissalam. Tidak seperti antum-antum sekarang ini. Yang seadanya. Kita semua maksudnya ya. Kalau nanti mau surga seperti Adam, tampan luar biasa. Tampan luar biasa, gagah, tinggi, ya, 60 hasta. Sekarang ada yang pendek, ada yang tinggi ya. Saya ketemu dengan ada dari polisi, dia cerita, kami sedang baris, tahu-tahu dites sama pemimpin kami. Berapa tinggimu? Siap komandan, 172. Kamu berapa tinggimu? 165, siap komandan. Itu bukan tinggimu, itu pendekmu. Dihina sama komandan. Ya manusia gitu, ada yang 160, ada yang 150, ada yang 170. Ya. Kalau pergi ke Belanda, kita ini pendek-pendek semua, orang tinggi 180, 190 ya.